Di musim pandemi banyak sekali saudara kita yang ternyata kena dampak setan dan jin. Kenapa? Tatkala dia sakit, kemudian imannya lemah. Atau tatkala dia gak sakit, tapi takutnya berlebihan. Saat itu dimasuki oleh jin. Makanya gak bisa dientengkan ruqyah. Nah, dalam hitungan subhanallah, hitungan detik, hitungan menit, baru diruqyah, ya, subhanallah langsung muntah, bereaksi, mual, subhanallah. Farahimin rahimakumullah, terapi ruqyah gak harus kita baca Al-Quran. Ya. Sampaikan tausiah kepada dia, orang yang sedang kena COVID atau dia gangguan kesehatan seperti keliengan, pusing, telinga berdengung, mata berputar-putar, berkunang-kunang, mual-mual, mudah marah dan lain sebagainya. Ya, gak harus dengan membaca Al-Quran. Ya, karena apa? Bisa jadi dia sebenarnya hanya lemah tawakalnya. Kasih tausiah, kasih nasihat. Ya fulan, ya, hendaknya kamu tingkatkan tawakal kamu. Gak boleh kamu takut berlebihan. Kamu hidup di dunia, kamu punya Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu keluhkan sedih kamu, takut kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang maha hidup kekal, enggak pernah mati selamanya. Nah, kemudian Allah juga berfirman, ya, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian seorang mukmin. Nah, sampaikan syarat sempurnanya iman seseorang harus tawakal. Nah, kalau nggak tawakal, berarti dia cacat. Saat dia cacat tawakalnya, saat itu setan masuk. Nah, dan subhanallah, syaitan, jin, akan tinggal di tubuh seseorang jika ada satu pintu-pintu kelemahan. Apalagi kalau pintunya banyak. Contoh, dia seperti makan uang haram. Saat itu dia masuk dari pintu makan uang haram. Contoh, dia ketika dapat masalah, musibah, ya, sering melamun, saat itu dia masuk dari situ. Contoh, saat dia punya dendam, ya, saat itu dia masuk dari situ, dendam kepada seseorang. Nah, dan mana pintu-pintu ini akan menjadi inangnya setan untuk tinggal di tempat dia, tubuh dia. Jadi akan ikatan bagi tubuh dia. Candu dengan perbuatan maksiat. Ya, contohnya melihat website-website yang haram untuk dilihat. Saat itu dia akan menjadi ikatan untuk masuknya syaitan. Rahimahumullah, adapun pintu syaitan yang sering dimasuki di musim pandemi adalah takut yang berlebihan, iman yang sudah melemah. Ini yang perlu diterapi. Kajian, mendengar kajian, ya, terutama offline, ya, itu akan lebih merasuk ke dalam tubuh dia. Ya, karena ada kasus PPKM penyekatan, kita terpaksa online, Anda juga harus konsentrasi. Jangan disibukkan dengan lingkungan sekitar, ya, sehingga nggak menyimak kajian. Ini kajian sebenarnya adalah ruqyah. Barakallahu fikum.